Liverpool dipastikan gagal untuk treble dan bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Ya, back again with me in my channel Dave Refli dan kembali juga di Liga Mono pastinya. Liga Mono lanjut lagi setelah kemarin sempat berhenti beberapa minggu. Ya, gue ngurusin beberapa hal lah gitu. Jadi nggak sempat kepegang juga si YouTube-nya dan baru bisa kepegang lagi sekarang dan lanjut konten lagi sekarang. Jadi ya mari kita lanjutkan. Dan pembahasan kali ini karena Liga Inggrisnya lagi libur, jadi yang ada FA Cup, gue pengen ngebahas 3 match dari FA Cup dan juga beberapa match dari La Liga ya. Oke, lanjut aja. Gue mau ke La Liga dulu deh. Gue mau mulai dari Real Madrid melawan Atletico. Di sini gue baru lihat pertama kali Atletico main dan Real Madrid main secara full. Baru nonton ya gitu, maksudnya sebelumnya gue belum pernah, ya pernah sih ngeliat tapi udah lama banget kayak waktu UEFA Super Cup Real Madrid lawan Atlanta gitu kan, gue nonton Real Madrid kalau gue nggak salah, dan baru sempet nonton Real Madrid lagi lawan Atletico kemarin. Dan dari match itu gue melihat, dan di halftime break pun gue bilang bahwa ini match akan seri. Dari sisi hasil ini match akan seri, dan dari sisi permainan Real Madrid sama Atletico nih, kalau melawan tim-tim besar atau melawan tim-tim yang menyerang, dua tim ini cenderung lebih bertahan bermainnya. Dan kalau misalkan dua tim ini ketemu, yang bisa menyerang sebenarnya Real Madrid. Dan terbukti kemarin Real Madrid banyak pegang bola dan Atletico hanya memanfaatkan pressing, counter press ya gitu. Jadi kalau misalkan pressingnya dapat, jadi tinggal memanfaatkan transisi counter attack gitu. Dan itu beneran dilakukan oleh Atletico dan juga Real Madrid. Cuman sayang aja di depan dari kedua tim ini mungkin lagi kurang bagus ya gitu loh dibandingkan match-match sebelumnya yang kita tahu Mbappe, Rodrigo, Bellingham, terus juga Griezmann yang gue harapkan bisa membuat kejutan di match ini dan tidak bisa membuat kejutan juga pada akhirnya gitu. Terus mungkin lini pertahanannya Atletico juga yang lagi bagus, Jan Oblak juga yang luar biasa, beberapa kali melakukan save yang cukup krusial ya gitu. Dan ya Real Madrid kurang sedikit luck aja sih, dia kalau misalkan lucknya dapat dikit lagi aja bisa menang gitu, karena banyak melakukan shot-shot yang cukup berbahaya juga kan dari Real Madrid gitu. Kalau dari sisi Atletico ya gue amazed lah, cukup ya apresiasi lo untuk pertahanannya, walaupun ya gimana lo menghadapi 4 penyerang terbaik di dunia saat ini yang bertahan seperti itu, lo hanya kebobolan 1 gol dan itu bola bola muntah. Jadi well deserved lah untuk hasil seri seperti yang gue bilang di halftime break, dan buat gue ini hasil yang cukup fair untuk kedua tim ini. Dan di sisi lain Barcelona baru menang tadi melawan Valencia kalau gue nggak salah 5-1 atau 5-0 ya, 5 gol lah pokoknya mereka. Barcelona tuh kalau menang nggak mau 3 gol, nggak mau 2 gol, 4, 5, 7. Di papan skor semua penyerang ada. Lewandowski, Rafinha, you name it, ada nama mereka juga. Dan kemenangan dari Barcelona ini menunjukkan bahwa Barcelona siap untuk bersaing di title, untuk race title ya di La Liga. Dan perbedaan poin di 3 klub besar di La Liga ini hanya 1, jadi 50, 49, dan 48, Real Madrid, ATM, dan juga Barcelona. Dan ya La Liga mulai detik ini akan seru sampai akhir musim nanti di papan atas. Dan semoga, kalau gue nggak salah, Bilbao di bawahnya Athletic Club dan Sociedad, terus ya itulah kalau La Liga. Ini akan seru sampai akhir musim dan kita lihat siapa yang akan menjadi juara. Di atas kertas mungkin banyak yang bilang Real Madrid ya, karena kualitas pemain depannya, karena kualitas pemain depannya yang luar biasa. Atletico yang formnya lagi cukup bagus juga belakangan ini, tapi kita lihat akan seperti apa nanti ke depannya. Oke, lanjut ke FA Cup. Gue pengen memulai dari Chelsea dulu. Chelsea kalah dari Brighton ya. Di sini gue di halftime break pun bilang gue di case kali ini cukup pede sama Chelsea. Kenapa? Karena beberapa pertemuan sebelumnya Chelsea sudah bisa membuktikan bahwa mau main di Amex, mau main di Stamford Bridge, mau itu di Premier League ataupun FA Cup ataupun Carabao mungkin ya, kalau nggak salah pernah ketemu. Ya Chelsea selalu bisa mengalahkan Brighton 2 leg
leg pertama maupun leg kedua. Tapi di match kali ini form permainan Chelsea masih ke bawah dari yang tadinya jelek. Gue nih menilai Chelsea belakangan ini permainannya lagi mandek-mandeknya gitu loh. Dia nggak ada progres permainan apapun. Gue nggak tahu apa yang dipikirkan atau apa yang dialami oleh Enzo Maresca belakangan ini sehingga tidak bisa menerapkan permainan yang fresh untuk Chelsea. Dia tidak mengubah apapun dari apa yang dia tunjukkan dari sistemnya dia, dan ini udah kebaca sama tim-tim lain sejak mungkin bisa gue bilang sejak awal tahun kemarin gitu, awal tahun 2025 kemarin, dan ini terus dilanjutkan tanpa ada perubahan dari Enzo Maresca sehingga di match melawan Brighton ini ya Brighton sangat-sangat luas dalam memainkan sirkulasi bola mereka, bermain dengan sistemnya mereka di sini, dan Chelsea bisa gue bilang Chelsea diobok-obok. Maksud gue bukan secara penguasaan bola ya gitu, tapi ketika Brighton pegang bola, Chelsea selalu keteteran, selalu kelewat, selalu salah mengambil langkah untuk mengantisipasi gitu loh. Nggak ada yang bisa ngebaca aliran bola dari Brighton dari para pemain Chelsea, dan gue sangat menyayangkan itu. Dan itu tidak dirubah sama Enzo Maresca sejak awal tahun 2025 kemarin. Jadi selama ini masih berlanjut, gue akan pantau terus pastinya Chelsea kedepannya akan gimana. Hanya tersisa Conference League dan juga Premier League. Semoga juara di Conference League dan juga posisi 4 besar menjadi target utama di musim ini setelah rentetan hasil yang sudah didapatkan oleh Chelsea dari awal musim sampai sekarang. Oke, lanjut ke MU. Menang lawan Leicester. Apapun matchnya, apapun ajangnya, berapapun kemenangan didapatkan oleh MU merupakan sebuah kemenangan penting untuk para moral pemain dari MU itu sendiri. Karena gak mudah bermain dengan sistem baru mereka 3-4-3. Jadi dari November ketika awal Ruben Amorim masuk pun mereka sampai sekarang masih terus beradaptasi dengan sistem ini. Bukan sistem yang mudah untuk dimainkan atau dijalankan, tetapi ya para pemain ini berusaha dan it goes up and down, ban rate terus naik, dan gue melihat hal ini dilakukan oleh Ruben Amorim gitu. Dan gue pun bilang di halftime break juga kalau MU ini sudah menghempaskan Liga Premier League gitu. Maksudnya fokus utama mereka di Liga Premier League itu adalah tidak degradasi, dan kemungkinan besar tidak akan degradasi. Gue rasa pemain pun nggak mau ya gitu kalau misalnya klub ini degradasi ketika masanya mereka gitu loh, ketika masa pemainnya sekarang gitu. Jadi secara moral mereka akan mempertahankan posisi Manchester United agar di papan tengah terus seperti ini. Ya, gue sebagai fans Chelsea pernah ngalamin lah musim 2022-2023 yang jersey-nya di sini kerahnya batik putih gitu. Itu jelek banget, sejelek-jeleknya Chelsea di situ di bawah Graham Potter dan juga Lampard, dan MU mengalami fase ini pada akhirnya. Dan ya gue yakin lah dia nggak akan degradasi, cuman ya paling top lah posisinya di 10 atau di 9 besar nantinya untuk MU di Liga. Tapi di Europa League sama di FA Cup, karena mereka udah lolos lagi dan udah masuk ke babak 16 besar kalau gue nggak salah, di si MU ini gue rasa mereka akan fokus di dua kompetisi tersebut ya, Europa League dan juga FA Cup. Jadi pembuktian Amorim gue rasa di situ udah bukan di Liga lagi gitu. Pembuktian Amorim itu udah ada di Europa League dan juga di FA Cup. Di Liga udahlah, kita hanya melihat Ruben Amorim bereksperimen di sana. Kurang lebih seperti itu. Dan ini pembahasan yang paling gong ya. Liverpool dipastikan tidak treble musim ini. aduh gue belakangan ini lagi rame di sosial media, di Instagram maupun di TikTok lah. Salah satu fans Liverpool yang marah-marah gitu loh. Gue nggak tahu bisa nunjukin videonya apa enggak karena takut kena copyright ya. Pokoknya adalah gitu.
dia salah satu podcast, dia cuma bisa marah-marah, dan ketika gue ngeliat akun-akunnya dia lah gitu yang berkomentar tentang Liverpool, emang bego aja sih gitu, maksudnya nggak ada isinya. Jadi gini, lawan klub paling bawah di Championship dengan menurunkan starting line up, murni hanya, kalau gue nggak salah murni hanya Luis Diaz dan Diogo Jota yang menjadi pemain starter di line up tersebut gitu loh. Jakob Kwanza, Simikas, Joe Gomez, karena Bradley ya kalau gue nggak salah, tengahnya tuh Endo, pemain muda, sama Elliot, depannya Chiesa, Jota, Luis Diaz. Nggak ada Van Dijk, nggak ada Salah. Lawan klub paling bawah di Championship di FA. Nggak maksud. Aduh, anjing. Liverpool. Aduh ya Allah. Gue masih respect ya kalahnya lawan Brighton, yang dimana it's Brighton gitu loh, maksudnya klub di Premier League papan tengah gitu loh. Chelsea-nya juga lagi bapuk lah. Ini kan Liverpool maksudnya lagi harum, lagi wangi, lagi tren positif, tren bagus, tiba-tiba kalahnya sama klub Championship. Nggak peduli mau ajangnya FA Cup atau Carabao Cup gitu loh. Ya lu sebagai klub besar Liverpool kalah sama ini, ya indahnya sepak bola apapun bisa terjadi gitu loh. Dan ini yang nggak diperhitungkan oleh fans Liverpool yang tolol, banyak marah-marah doang kayak si orang ini gitu loh. Maksudnya gue selalu bilang kalau Liverpool kenapa bisa melanjutkan tren bagus, tren baik seperti ini, karena belum ada pemain yang cedera gitu. Ternyata ketika pemain lo diganti oleh para pemain cadangan lo, ya lo nggak bisa berbuat banyak juga ternyata. Artinya kalau misalkan 3 pemain inti yang tahun ini atau yang di akhir musim nanti kontraknya pada habis, dan kalau pada pergi, wah, ya mungkin tidak adanya peran penting dari Gravenberch mungkin ya. Gitu, kalau Gravenberch cedera aja, ya aku juga nggak tahu nih tim akan goyah mungkin ya. Gitu. Ya kalau misalkan tadi gue bilang, kalau misalkan 3 pemain penting ini di akhir musim nanti pergi, ya inilah yang akan kalian lihat dari Liverpool gitu lah. Oh ternyata gue mengambil kesimpulan bahwa di luar perjalanan permainan, kalau gue lihat dari data statistik, penguasaan bola lebih banyak dipegang oleh Liverpool, tapi akurasi passingnya cuma 83%, yang biasanya ada di 88, ada di 89 atau 91 mungkin bahkan, dan sekarang ada di 83. Itu kan menunjukkan bahwa ya mungkin Arne Slot berpikir bahwa ini mah cuma latihan, ya udah turunin pemainnya. Anjing, ya wajar sih secara mental ya, lawannya juga cuman papan bawah dari Championship, cuman kan papan bawah dari Championship ini pengen lolos juga ya, pengen lanjut juga ya, kepleset Liverpool ya, nggak apa-apa lah, semoga. Tapi yang bikin gue senang adalah Liverpool tidak jadi treble di musim ini ya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan gue kali ini. Alhamdulillah sempat bahas La Liga, dan mungkin kedepannya akan ngebahas Serie A juga. Oh iya, gue pengen nanya dong sama kalian, kalau misalkan mau nonton Serie A tuh sebenarnya di mana sih gitu loh, yang bisa beli satu paket udah ada Serie A, Premier League, La Liga, sama liga-liga di Eropa deh gitu, sama domestik dari liga-liga tersebut dapat gitu. Coba dong kalian tulis di kolom komen ya, gue penasaran dan pengen tahu. Oke. Udah cukup panjang videonya, kalau kayak gitu cukup sampai di sini dulu, dan ketemu lagi Rabu dengan pembahasan preview Champions League nanti, atau review Champions League juga. Nanti akan ada match seru dari City dan juga Madrid. So ya, kita ketemu nanti dari Rabu. Bye bye guys, thank you.